Nggak tahu nih Pak Ketum ini. Orangnya aja Pak. Ini baterai kali ini. Udah. Ya selamat siang Pak Ketum. Ini senior saya nih, dia sangat menghargai juniornya, satu alumni. Tapi sangat hormat sama Pak Ketum ini. Kita tahu track recordnya zaman Orde Baru kan. Sampai sekarang masih eksis, luar biasa. Mau ngurusin bakat yang begitu luar biasa ini. Begitu juga yang sekjen. Kalau sekjen ini dari dulu sampai sekarang, wah urusan sekretariat jangan ditanya lagi lah. Pasti lancar-lancar untuk ditopang dengan wakil sekjen Bapak tua saya ini, Pandiangan ini, ya makin mantap lah di sekretariat. Jadi pertama-tama tentu kita bersyukur bisa rapat paripurna hari ini, ya. Kami sebenarnya secara khusus diberi tugas sebagai patologi sosial ya, Pak Parlim. Jadi dengan Pak Parlim ini nggak tahu nih dari sekretariat kok bisa dipanjangin ke kami gitu loh. Beberapa tahun kami itu sudah memang kolaborasi. Setiap saya turun di selangit mampir di tempat beliau, baru saya berangkat sama Osir sambil belanja dari Belige sama Osir. Jadi intinya bagaimana ya? Jadi sebenarnya kalau departemen kami, saya mau lihat secara garis besar dulu ya. Jadi Batak Center ini boleh dikatakan membidani 17 departemen, tapi membuat dua core bisnisnya, pelestarian nilai-nilai adat Batak, dan yang kedua membangun SDM unggul atau berkualitas. Nah, jadi dua hal ini saya rasa ini apa ya? Selalu saya berprinsip begini. Idenya itu harus berdampak strategis dan dapat dieksekusi. Itu kalau saya berpikirnya. Jadi 2021 kita start lah. Waktu itu saya masih di bidang Kesra. Kita start di situ. Apa sebenarnya? Saya dikasih tugas Kesra di Jakarta Raya. Kalau semua dikerjakan apa tugas negara gitu. Akhirnya saya mengerucut. Memang ada yang suka, kebanyakan tidak suka dengan benang merah yang saya tarik. Dari para sejarah sampai detik ini ada dua persoalan mendasar sebagai yang perlu kita benahi di bangsa ini. Tidak hanya Indonesia tapi ini memang kadang-kadang tidak diterima orang. Jadi saya bilang persoalan mendasar kita bukan infrastruktur, bukan tempat ibadah, bukan beribadah, bukan berdoa, bukan sholat. Tapi saya bilang persoalan mendasar itu satu, kebodohan, yang kedua akhlak dan moral. Ini adalah dasar saya dari tadinya dari petani ke posyandu, bergeser sekarang pelayanan saya tempat ibadah gereja. Kenapa? Soal kebodohan ini harus dituntaskan dengan apa? Menurut almarhum Amang Sirait, Sirait siapa? Yang apa? Anak. Komnas Anak ya mengatakan bahwa kebodohan ini merupakan salah satu penyakit sosial. Jadi kalau ahli para filsuf mengatakan kebodohan itu adalah suatu penyakit yang sangat kejam. Ini rangkuman dari para filsuf, bisa dicari nanti muridnya si Socrates, Plato dan sebagainya. Jadi akhirnya, ini menarik juga nih. Persoalan mendasar kita ini kebodohan, karena saya lihat dari angka yang ada, kita itu tidak naik-naik soal kecerdasan kita. Begitu rata-rata pendidikan. Terus yang kedua, soal akhlak moral. Jadi harapan saya, belakangan ini pelayanan saya itu fokus kepada gereja. Dan dominannya itu HKBP. Kenapa HKBP? Karena memang anak-anak di sana jauh lebih banyak dibandingkan yang lain, disusul dengan HKI. Kenapa? Kita pindahkan dari posyandu lalu gereja. Harapan saya, anak-anak ini dibagi makan bergizi telur, ada juga sayur dan sebagainya. Itu harapan saya itu apa? Roh Kudus hadir di situ. Sehingga gizi yang mereka makan itu yang tadinya 50% bisa 100%. Beda dengan di posyandu. Di posyandu sering hilang teror saya. Ya. Kalau gereja enggak. Semua pelayan ini asli guru ya, dan yang kedua tenaga kesehatan. Relawan semua, kita tidak bayar. Satu butir telur pun tidak kita kasih. Malah mereka jatah mereka itu dikasih sama orang lain. Ya. Jadi inilah kita itu punya dasar pemikiran yang sangat-sangat strategis. Kenapa dikatakan strategis? Karena bagaimanapun kecerdasan ini adalah modal paling besar. Sekarang memang kita punya data yang bagus. Sarjana orang Batak itu 18,02%.
tertinggi, baru Minang 18%. Tapi saya masih mendata. Yang 18,02% ini berapa persen yang menguasai iptek? Berapa persen non iptek? Kalau sementara saya simpulkan, ya yang menguasai iptek itu sedikit sekali. Ada saudara kita Rismon, ya saya bilang 10% ada seperti Rismon di dunia ini, dunia akan goyah, puncak. Karena ilmunya luar biasa. Ilmunya luar biasa itu Rismon itu kan. Jadi jangan dilihat dari sisi yang lain. Saya mau peduli. Ada kritik begini, saya peduli. Saya bisa lihat ilmunya itu sangat luar biasa. 10 aja Rismon. Indonesia ini dunia akan digoyah. Ya, nah itu. Bagaimana dengan cara seperti Rismon yang saya katakan tadi? Berikan gizi, mulai dari kehamilan. Jadi ada dua pendekatan kita. Bagaimana supaya ini tersosialisasi? Ada yang mengatakan bahwa luar biasa bisa Batak dipengaruhi. Ini yang sulit ya. Ada dua pendekatan kita. Pertama, dari teori pendudukan itu apa? Metode tetes minyak. Ini kita belajar di kampus itu. Mungkin Pak Ketum masih ingat itu ada tetes minyak itu. Jadi kita bikin template percontohan ini akan mendebar seperti minyak di air. Tapi yang kedua yang paling berat, ini yang saya gali dari lapangan, tetes kasih. Tetes kasih. Apa itu kasih? Holong. Begitu saya ditanya, oh kamu ikut-ikutan program negara ya? Apa tuh? MBG ya? Wah, saya 2021 udah bikin negara sadar gizi. 2010 sudah saya bikin pencerahan waktu posyandu ditutup reformasi. Saya udah bikin masyarakat cerdas dan sehat, saya bilang. Karena ini pesan bapak saya seorang veteran. 30 hari dia sebelum meninggal, dia pesankan ke saya. Nah, kamu anak pejuang. Terus apa Pak? Saya punya wasiat kan? Apa? Bapak kan punya tanah, ada juga tanah batu-batu pasar semua. Nggak bisa itu diusahakan. Wasiat saya katanya begini, sekecil apapun berbuatlah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itulah yang terus menguasai ini sampai saat ini. Berjuang bisa-bisa, paling tidak buat bangsa sendirilah. Bangsa sendiri. Ini agak fokus. Memang ada teman-teman saya, karena saya ini kan punya organisasi PPN, Pemuda Pancamarga, itu skop nasional, dan Angkatan 45 itu kepres semua itu. Tapi mereka bilang, kenapa sih ke Batak melulu, ke sana segala macam. Aduh, saya itu nggak punya APBN. Seandainya saya punya APBN, itu makan bergizi tuntas semua itu sudah gitu kan. Kebetulan kan ketua badan gizi kan sama-sama kita dari PB itu Pak Ketum ya, bergizi di dalam itu. Tapi ya itulah, jadi artinya yang mau saya sampaikan di sini, sering saya katakan kita ini harus memiliki revolusi mindset dengan pendekatan out of the box. Keluarlah dari zona-zona yang biasa, lahirkanlah zona-zona yang baru. Kalau kita masih zona-zona yang lama, yang biasa-biasa, kita tidak akan menghasilkan yang luar biasa. Kenapa Cina sekarang bisa mengalahkan kecerdasan Jepang? Karena mereka keluar dari zona hanya sekedar makan, tapi mereka sekarang Jadi itu Pak Ketum, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi gaulnya Batak Center. Dulu waktu di LBB sebenarnya masing-masing ketua umum marga saya minta urus kampungmu. Ke HKBP saya bilang 55% di sektor pusat, tinggal kalian 5% di gereja. Supaya apa? Gereja-gereja yang miskin itu supaya bisa berikan. Waktu itu poros yang lama mengatakan kita banyak contoh aman gini, kasih ke saya. Kenapa saya bisa masuk gereja? Pusat tidak bisa masuk gereja. Itu Pak Komar kan? Jadi kalau ini saya sampaikan ala kampung ya. Tapi sebenarnya pemikiran kita tidak terlalu kampungan lah. Artinya kita berusaha bagaimana besarkan Batak Center sebagai organisasi, jauh lebih pentingnya bagaimana supaya anak-anak ini punya masa depan yang luar biasa. Tanpa kecerdasan di atas 120, kita jangan banyak berharap lah. Ada yang membanggakan saya sekarang sudah lolos S3 di Harvard dari Samosen. Beasiswa Harvard loh. Jadi dari anak-anak seorang perawat. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Pak Ketum, begitu juga Pak Sekjen, begitu juga Pak Ketua Departemen kami ya. Jadi artinya ya kita berbuat, semoga Roh Kudus memberkatinya, jadi sehingga program kita jalannya. Untuk itu terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi mohon dilakukan, begitulah orang kampung.